Izati kasih pantun bapak ibu bilang cakep. Haji Sulam jualan batik, ibu-ibu yang jawab salam insya Allah semakin cantik. Haji Sulam jualan sekuteng, bapak-bapak yang jawab salam insya Allah semakin ganteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubal mu'minina bil ma'rifah watma'annas qulubuhum bit tauhid. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dan segala puji bagi Allah yang begitu banyak memberikan nikmat kepada kita. Langitnya telah kita junjung, buminya telah kita pijak, bahkan udaranya telah kita rasakan sekarang ini. Yang terpenting lagi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan nikmat iman, Islam dan ihsan. Salawat dan salam Allahumma salli ala Muhammad selalu tercurahkan kepada insan yang mulia, penuh kesempurnaan, putra Abdullah, si jantung hati Aminah, intan mutiara dari kota Mekah, pelitanya kota Madinah, yakninya baginda Mustafa Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Bapak Al-Ustadz yang sengaja kita undang. Alhamdulillah telah hadir di hadapan kita bersama. Dan seterusnya Bapak Kepala Desa beserta perangkat-perangkatnya. Dan seterusnya Nenek Mama alim ulama cerdik pandai, tokoh masyarakat pemuda-pemudi, umumnya kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dalam kesempatan yang singkat ini, izinkanlah Izati untuk menyampaikan tausiah singkat ini yang berjudul berbakti kepada kedua orang tua. Sebelum Izati menyampaikan tausiah singkat ini, alangkah baiknya Izati memperkenalkan diri. Bak kata orang tua-tua dulu, tak kenal tak tahu maka tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Perkenalkan nama saya Izati Humairah, bisa dipanggil Izati. Umur saya 11 tahun, kelas 6 SD. Saya belajar di SD Ibtida'i Quran. Amboko na anak ustad do bu, amboko anak kemalelado. Hadirin rahimakumullah, lihatlah oleh kita begitu banyak anak-anak yang membangkang dan tidak hormat kepada kedua orang tuanya, terutama ibunya. Mereka berkata kasar, acuh tak acuh. Lihatlah oleh kita betapa banyak para ibu tergores hatinya, terluka perasaannya, sampai-sampai mencucurkan air matanya karena ucapan sikap perilaku anak-anaknya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, al-jannatu tahta aqdamil ummahati. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu, kanzul umat atau hudailami. Hadirin rahimahumullah, siapapun, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, kita harus berbakti kepada kedua orang tua dengan cara lemah lembut dalam bertutur kata. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kita di masa kecil. Sebagaimana dua hadis berkata, ridho Rabbi fi ridho walidi. Ridho Allah terletak di dalam ridho orang tua. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa
Wahai Rasulullah, siapa yang berhak untuk aku pergauli dengan baik? Rasulullah menjawab, ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasul? Ayahmu. Hadis riwayat Muslim muttafaqun alaih. Kendala dari seorang ibu banyak tertidur misalnya. Mereka kiri salah, mereka kanan susah, terlentang sakit, telungkup, sampai-sampai saatnya melahirkan. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, surah Luqman ayat 14 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anis kulli wal walidayhi ilayya masyir, yang artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tua. Hanya kepada engkaulah aku kembali. Sebagaimana syair berkata, ibu, engkaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, menyusui dan membesarkan putra-putrimu ibu. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Demikianlah pidato Izzat yang singkat ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Izzat akhiri dengan sebuah pantun. Masak kue tambah mentega, wajib berbakti kepada ibu sebagai jalan menuju surga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walay bo. Bo. Mulai walay. Yo ba na? Nandiyan wala nampak jo? Ada nampak. Lain na hujan jo? Kok bisa yang Jawa merapik, yang rapik semakin mendaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambo agak membingit sengini. Dia karena salam dia itu tadi sama Izzati ya. Semangat bana awak menjawab salam tipu dia ambo. Ibarat mengalih baru separuh laku galih dulu. Kalau dia kan dipuji, kalau kita kan tak tahu. Ambo pantun nak pandai baca tu ya kau buat. Adi bolo lah sengini. Buruang balam, buruang barabah. Hinggap di rantiang memakan buah. Kalau saudara-saudaraku ingin mendapatkan surga, maka jawablah salam supaya dapat pahala. Entah yo, entah tidak. Terima je lah. Buat tadi mapai baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia itu dulu orangnya. Kecil emosi ya. Tak nampak dia silau lah. Alhamdulillah.
Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa qala aidan kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqallahu maulanal azim. Ibu dan bapak para jamaah taziah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pertama tentunya salam penghormatan kepada Ahlul Bait, keluarga yang sedang berduka cita. Kemudian kadik kita mungkin yang hadir beserta rombongan. Selanjutnya tokoh masyarakat, orang tua, orang sumando, nenek mama, alim ulama, labai pegawai, imam dan khatib. Kemudian pemuda-pemudi, remaja-remaji. Terkhusus dan teristimewanya, yakni nyonan gadang dan kasabui gala dan ketek dan kasabui namo. Yakni kita nan hadir mudah-mudahan dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah. Puji besar atau syukur tentunya senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena malam kini kita masih diberikan hidup dan kehidupan. Masih diberikan kesehatan dan kekuatan walaupun anduang corona datang. Anduangnya Omikron namanya salahna. Delta. Itu. Iya. Tapi ada yang baru, varian baru lain Bapak. Ada sebulan tiba yang lain. Namanya Florona. Kalau kita percaya cari internet, awak kebetulan update sengene. Itu ada sebulan tiba yang lain. Ya. Florona namanya. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan dan kekuatan. Kemudian tidak kalah pentingnya yakni nikmat Islam dan nikmat keimanan yang tertanam di dalam jiwa, sehingga kita mampu membedakan yang hak dengan yang batil, yang haram dengan yang halal. Inilah merupakan suatu nikmat dan paling gadang yang harus kita syukuri. Begitu banyak nikmat yang diagih oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, mulai dari ujung rambut sampai ujung kuku. Apa yang kita makan, apa yang kita nak pakai, itu semata-mata nikmat dari Allah Subhanahu. Kemudian salawat beringan salam buat junjungan Nabi kita yakni Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu dan bapak, pemuda-pemudi, remaja-remaji, para jamaah taziah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pengajian taziah kita sampaikan Bapak dan Ibu. Sebenarnya hujan ko rancak Bapak dan Ibu. Ba rancaknya akeci Allah wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Kami turunkan hujan dari langit agar nanti tumbuh-tumbuhan, buah-buahan sebagai rezeki untuk kalian. Jadi hujan ko rancak Bapak dan Ibu. Tapi adonan menjadi bencana. Kalau model ko insyaallah Bapak dan Ibu, itu adalah keberkahan, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu dan sana amo para jamaah taziah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu Bapak dan Ibu langsung kepada pengajian kita. Kalau kita berbicara tentang kematian Bapak dan Ibu, sadis, ngeri Bapak dan Ibu. Ketika mata tertutup terlelap saat awak lalok Bapak dan Ibu,
Saat itu tidak akan bisa kita buka lagi. Badan menggigil, tubuh kedinginan. Di saat itulah yang namanya sakratul maut. Itulah hari yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Patang ada kejadian Bapak dan Ibu antara Marabau dan Cimparuah, mungkin awak tahu viral Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan terlepas dari kata-kata membunuh diri, ya. Terlepas dari kata membunuh diri, banyak informasi membunuh diri. Ada kawan amo Bapak dan Ibu, nyo bunuh diri loh. Lalu di rel kereta api, rupa nak lalu lah kereta api. Jadi nak hati loh Bapak dan Ibu. Hah? Dia nak kerja jam ni. Yo, amonia mati loh lagi kecil. Lalu di rel kereta api tu Bapak dan Ibu, rupanya nak lalu nak lewat kereta api. Rupanya kematian kau memanglah ada janji Allah Subhanahu wa taala. Walaupun awak ni bunuh diri, kalau Allah Subhanahu wa taala mecian indah akan terjadi. Tapi ketika ajal Bapak dan Ibu datang, sejengkal, sedetik, semenit tidak akan bisa kita tunda, bahkan tak bisa kita undur. Makanya Bapak dan Ibu hendaklah kita bawa amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kinilah tanggal 5 Maret 2022 atau bertepatan tanggal 2 Sa'ban 1443 Hijriah. Berarti lebih dan kurang sebulan lagi kita menyambut bulan suci Ramadan. Tentunya Bapak dan Ibu, mulai dari kini awak sedialah amal untuk menghadapi yang namanya bulan Ramadan. Dan sampai nanti awak meninggal mendapatkan azab, mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi nanti disumbek dalam yakni neraka. Kalau cerita neraka Bapak dan Ibu lebih sadis daripada kematian. Neraka ko Bapak dan Ibu digambarkan oleh Allah dalam Al-Qur'an namanya narun. Narun ko Bapak dan Ibu artinya api yang membakar menyala-nyala. Dan api neraka jauh berbeda dengan api dunia. Kalau api dunia Bapak dan Ibu dia membakar sarok, mambiak pelepah kerambi agak seni. Dibakar Bapak dan Ibu insya Allah hidup. Tapi kalau bahan api neraka Bapak dan Ibu manusia, jin, kemudian batu berhala yang disembah orang-orang jahiliyah dahulu, bayangkan Bapak dan Ibu. Bahkan angeknya bandingan 70 kali angek yang ada di api di dunia. Coba bayangkan Bapak dan Ibu. Sanggup kita nanti Bapak dan Ibu? Tentunya nak ada orang yang sanggup. Makanya sedialah amal mulai dari kini Bapak dan Ibu. Tentu sana amal para jamaah takziah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai Nabi mengecean, andaikan bahan dari neraka dimunculkan oleh Allah sekecil kuku saja Bapak dan Ibu, maka seluruh tumbuhan, seluruh hewan, seluruh manusia akan mati. Andaikan sekecil kuku dimunculkan daripada bahan api neraka dari dunia. Tapi Allah masih magih rahmat kepada kita Bapak dan Ibu. Masih tidak percaya orang neraka, masih tidak percaya orang surga. Inilah perlu ditanyakan keimanan. Tanda ciri-ciri orang yang masuk neraka Bapak dan Ibu nan pertama, ketika hidup patang nak amuah menjalankan syariat Allah, nak amuah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya solat 5 waktu dalam sehari semalam. Ketika Allah menyuruh puasa Bapak dan Ibu, Allah cukup menurun wahyu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah menyuruh zakat, cukup turun wahyu Bapak dan Ibu. Ketika Allah menyuruh haji, cukup dengan turun wahyu. Tapi ketika Allah menyuruh solat, tidak cukup dengan turun wahyu. Nabi langsung menjapui ketika peristiwa Isra wal Mi'raj. Tahu kita Bapak dan Ibu. Tapi masih banyak orang menyepelekan, tidak mempedulikan solat. Maka nanti akan disumbek dalam neraka. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mudassir ayat 42. Kecil Allah kepada orang yang tidak solat.
Masalakakum fi sakar. Apa penyebab kalian masuk dalam neraka sakar? Maka mereka menjawab, qalu lam naku minal musallin. Kami tidak solat. Ketika ada panggilan Allah kami bampok. Ketika panggilan Allah kami minum teh talua di lapau. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ini adalah orang melecehan Bapak dan Ibu. Mulut kotor, mulut yang tak sumpah serapah, azan, ya, disamakan dengan binatang. Nauzubillah, summa nauzubillah. Emang nak ada yang lain? Kok tangisan anak bayi gai, kok onda gai, kok masuk yo ngambil binatang bana. Ya. Balai Bapak dan Ibu. Tak siaran mengecek mau nak tahu dulu Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu dan sana amo para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nongkrong awak di lapau berjam-jam. Nongkrong awak di kadai, nongkrong awak di supermarket, kafe Bapak dan Ibu berjam-jam. Masuk untuk solat 5 waktu Bapak dan Ibu, 1 waktu hanya 10 minit mungkinlah lama kok. Bertanya sama ibu amo, di musaji awak ku ada dan solat subuh sampai 2 jam? Main api ada kat 3 jam? Baik, lampiah. Galak masa tu nah. Masuk yo tagak modal awak kalau mengikut imam Bapak dan Ibu hanya Allah Akbar nya. Ha? Allahu Akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mampu alalai. Masuk barek bana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tapuak dado tanya selero. Setelah hidup pasti akan meninggal Bapak dan Ibu. Setelah dunia pasti nanti akhirat. Kita kadang-kadang paniang memikian Bapak dan Ibu lah dijamin oleh Allah. Tapi indak paniang memikian yang indak dijamin oleh Allah. Maksud amo artinya yang lah dijamin oleh Allah tentang rezeki salah satunya Bapak dan Ibu. Mulai semenjak alam rahim alun babantuak selama ampe bulan 120 hari. Setelah itu babantuak Bapak dan Ibu dilahirkan ke atas dunia. Setelah itu berpuluh-puluh tahun bahkan sampai meninggal, Allah menjamin rezeki kita. Tapi banyak nan paniang memikian rezeki. Bahkan siang malam mencari rezeki sehingga ibadah tinggal, solat tinggal. Amuah Bapak dan Ibu tengah hari menyabit padim. Ya, mau mengecik amo kalau mengaji ya terus terang Bapak dan Ibu. Tinggal solat Jumat, tinggal solat asar gara-gara menyabit padim. Apa salahnya pai mandi sebentar solat Jumat awak? Apa salahnya ketika awak berkarajo Bapak dan Ibu tinggal sebentar karajo ko rutinitas awak, aktivitas awak beko solat sebentar. Beko mampu awak pulang balik karajo. Iko na amuah Bapak dan Ibu. Nauzubillah summa nauzubillah. Ko jangan singgung-singgung lapau. Jangan singgung-singgung orang nak solat. Kalau indak disinggung bila kabar rubah. Sedangkan disinggung indak kabar rubah. Apalagi indak dising. Kadang-kadang Bapak dan Ibu kebenaran kau memang udah itu. Semenjak daripada Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad selalu berdakwah dengan tauhid untuk beribadah kepada Allah. Ketika Musa berdakwah kepada Fir'aun, batu anak Musa, batu lain berubah Fir'aun. Ketika Ibrahim alaihissalam berdakwah kepada Raja Namrud, lain batu Ibrahim lain berubah Raja Namrud. Ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di kota Makkah, lain berubah Abu Jahal Abu Lahab. Rupa kini ada Abu Jahal Abu Lahab, Fir'aun dan Raja Namrud Bapak. Cuman berbeda orang ni. Kamu yang mengaji tembak 2 balik pas. Kunio berang-berang lah. Beko pulang mula lo lagi. Kalau jangan dari ibu lanjut enak. Kaji awas ngene tigon pertama lah. Nan kedua Bapak dan Ibu, orang-orang nanti yang akan disumbek dalam neraka, mereka adalah yang tidak mempedulikan yakni larangan Allah. Larangan Allah, perjudian, minum-minum hamar, minum-minuman keras. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala sangat memurkainya Bapak dan Ibu. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah
ayat 90. Mainlah pada kek jo. Masih lapang, kursi masih kosong. Ya, hujan di tangguangnya hujan dingin. Kepada ibu sana amo para jamaah. Bunyi surah Al-Maidah ayat 90. Masih terdengar suara bobo? Masih terdengar jo? Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaitan. Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman. Kata Allah kepada ibu, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minum-minuman keras, perjudian, berhala, mengundi nasib, itu adalah najis, perbuatan syaitan. Hendaklah kalian jauhi. Mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang benar. Ruko bapak dan ibu, syaitan go bangkok kerajaan. Bangkok gua syaitan bangkok walang. Sebab apa? Lajaleh Allah mengecian berjudian karajo setan najis. Rupa dulu manusia na bangko na. Kecil Allah setan na bangko. Amo yo jujur saja mengaji tu Pak. Ya. Kau tasingguang lah. Tapua dadonya nan tasingguang tu kan. Nyo ado berbuat kerangai kepada ni. Kalau ngado mengapa tasingguang? Ya. Nyo kaji ko memang harus ibarat orang tua mengecek sarak batilanjang. Ya. Sarak batilanjang Bapak dan Ibu. Harus dibuka mana kaji ko. Sebab dunia lah kuo. Saya lihat petang Bapak dan Ibu, ya, di Sumatera Barat, Pasaman Barat, hanya sang ini 6,2 pasera orang ni lapau. Boleh duit lapau lain. Pasera bu mahkamah mando ya, kamu solat, kamu saji, petang waktu anja nak mau apa kamu saji, nak mau apa kamu solat. Sedang bangkok bu, ya Allah, kalau cek loh. Astagfirullah. 6,2. Lu 10 apa? Kepada ni manusia amal para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adon galia pada ni go. Kebetulan judi online ko kan ada dalam hati. Setan kenapa naik mengapi? Setan kenapa naik mengapi? Dah setan mengapi dah. Kecil mo dewe sabar leh dua balik lagi. Lah kamu inang bangko tetap bangko. Ko menang 1 MB Kongo, kamu sedekah kamu saji 50 juta. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Na'adu al-Qur'an. Itulah Bapak dan Ibu yang harus awak ketahui mana. Ibu Bapak dan Ibu menelpon, pakai Assalamualaikum aja. Assalamualaikum. Ya Jo. Saya banyak chip Jo. Astagfirullah. Chip kan tanya. Ibu boleh tahu chip, kamu nak tahu. Kamu dengar ini. Pakai Assalamualaikum, lain banyak chip. Chip kau hasil bangko online juga. Menunjuk Saya tahu tu. Saya tahu tu. Kenapa menunjuk? Kalau lo menunjuk tu gawat, bapak lo tu gawat tu. Besok malam kalau di gawat, tunjuk. Besok kalau di bawah ini bapak dan ibu, kalau pada cuma menunjuk, jadi mulai. Bapak dan ibu di sana ambo para jamaah adalah satu oleh Allah. Kita hanya harus memahami kata-kata, tapi juga alhamdulillah. Kemudian selanjutnya akan kasih go saudara. Lalu. Sampai ni. Ngaji kalau bermula orang setia, tapi dewa paham dewa amankan lah. Karena belum banyak. Kepada ibu nangka iko khusus bapak dan ibu untuk padose dalam kajian
solehah kata Amin. Amin. Saya lihat hukum bila jelas. Tanda penghuni surga kan bila jelas. Walaupun udah nak pulang. Bapak dan Ibu sekalian, para jamaah tajiyah yang dirahmati oleh Allah. Namun tabarruj, apa dan tabarruj Bapak dan Ibu, manusia yang berlebih saya. Ibu pagi membeli sayur ginju kata bangsa. Ibu lagi pulang kerja bau badan. Saya berangkat itu. Aku kan aku mengalah peroncang. Kamu pernah Bapak dan Ibu mengaji kok tanang-tanang itu ibu-ibu kalau bakal luas saja itu apa sedang kadang kali itu sampai namun itu udah cuma buah-buah Bapak dan Ibu dan sana Abu para jamaah yang dirahmati oleh Allah itu yang namanya tabarruj Bapak dan Ibu berlebihan menggaya anak mulia. Kalau awak lama nikah, rancak awak itu untuk suami. Kalau nyogadi untuk calon suami awak, jangan menggaya terus. Ibu kalau apa ibaratnya, kalau korang tu. Laki awak mencari nafkah, udah awak mencari nafkah dari jam 8 sampai jam 5 pulang ke rajo baju desir raca biak daun bawang daun badak. Tiba untuk orang keluar bukan main rancak memberi sayur aja di tepi rumah, di sebelah rumah. Kincu bukan main tabak badak kan kau tercelah kan. Sapuak kan belum betul. Naudzubillah, subhanallah. Kepada Ibu sana Abu, waspadamu ketika Nabi Isra wal Mi'raj, ketika itu singgah dalam neraka, nampak polusi banyak Bapak Ibu. Salah satu penyebab tabarruj. Bapak ayo Bapak Ibu. Alai berlebihan menggaya. Maaf Bapak dan Ibu. Ketika kabar lalai, alif boba kuat. Menurut mazhab para ulama haram. Awak jangan kira supaya awak faham. Bukan salon, bukan pandai Bapak dan Ibu. Semua bapak-bapak nak gaji kabar lalai kuat. Semua dia mau kita perlu syukur. Mungkin bayaran jajak untuk Allah, untuk Allah jangan bisa. Mana syukur mana? Tidak boleh haram Bapak dan Ibu. Awak kerja mulia, dia menikah anak, tapi tabarruj, berlebihan menggaya haram. Bahkan sampai maaf mereka. Kerana baca maha itu maha sabar Bapak dan Ibu. Menggaya di waktu jam 10 dan cara lain. Zuhur tinggal solat, asar tinggal solat, maghrib tinggal solat. Padahal kerja mulia, tapi mengerja dan haram. Dua bayangkan. Awak menikah anak tadi awak rukun solat sama awak tinggal. Menurut para ulama Bapak, kalau dia bapaknya banyak berkah, maaf. Dia memperalehan anak gadis awak tunggu tangan merah. Tahu? Puasa dalam sebulan itu pasti ada Bapak. Dia tangan merah. Tanggal 5 balik misal. Kue resepsi tanggal 5 balik. Supaya apa? Menghindar daripada meninggalkan sok. Awak boleh nak biasa. Bapak dan Ibu sekalian Allah, ada jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan sampai puasa mengucap, "Wala fi pada." Kalau orang mengucap. Yang itu. Minum tu. Bapak dan Ibu sekalian Allah. Mari kita Bapak dan Ibu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Dan sampai nanti awak masuk neraka. Kemudian hindari perjudian. Dan sampai awak ke bangkok, para banyak dan halal lain Bapak dan Ibu. Kau tahu 2000
udah ibu bangkok janji kali mau piti. Tapi ada udah biarlah kami menangguh modal koda. Tapi kalau piti haram piti bangkok ya indah udah. Modal itu pada itu. Maka batua kecil Roma Irama. Kecil Roma Irama kepada itu. Suara lalu apa? Lalu apa? Judi menjanjikan kemenangan. Jangan ibu. Kalah dengan syarat menang lagi. Kini kalah. Mudah-mudahan besok menang lagi. Kalah lo lihat. Mudah-mudahan besok sekali menang. Kalah lo lihat. Saja dari satu Allah. Hai Bapak dan Ibu. Sehingga kami yang ulang-ulang. Ayam ulang-ulang. Serta amal pun hilang. Yang lagi yang hebat. Coba dari rencana kamu. Kemudian unsur polisi hingga tabarut. Tabarut kok sangat banyak Bapak dan Ibu. Kesimpulan yang terakhir, banyak yang kalusi Bapak dan Ibu. Kalianlah ketika keluar kini malam minggu. Halo, malam minggu malah hari sekolah suama. Dipakailah baju dengan alur sampai bajai. Dipakailah baju dengan kurang bahan. Aku omong ikan kurang bahan, pas badan Bapak dan Ibu. Kalau kami laki-laki pakai pas badan bukan main rancak, suspek kita orang. Tapi kalau manusia pakai pas badan lebih daripada suspek. Kepencet. Kalianlah Bapak dan Ibu. Banyak Bapak dan Ibu. Dan harga diri manusia adalah Bapak dan Ibu ketika menutup aurat. Kalau nak menutup aurat lain Bapak dan Ibu mau baju tapi telanjang, na'udzubillah, supaya na'udzubillah, iko nanti akan dimasukkan dalam neraka Bapak dan Ibu. Walaupun dia Islam, tapi tetap nanti dimasukkan dalam neraka. Kadang-kadang orang koman neraka tunggu, aku jadi kau neraka, emang pulang dari neraka. Aku yang pulang dari neraka lagi Bapak dan Ibu. Tapi kalau masalah neraka, jadi kau neraka, alhamdulillah, lain kau sendiri. Bapak dan Ibu bersama Amo, karena waktu mari sama-sama kita mengarahkan tangan, menundukkan kepala, kita berdoa untuk almarhumah Rosna. Daripada almarhumah Rosna, mudah-mudahan Bapak dan Ibu dalam malam kubuhnya sampai lapang di tawa, angin dingin, dan ditempatkan di surga Jannatul Ma'in di Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak dan Ibu, karena ini bulan Syaban, sementara awak menyambut Ramadan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkait doa dibaca dan kinyo seluruh para bahaya, segala penyakit diangkat oleh Allah dan dijauhkan oleh Allah daripada kita sekalian. Amin. Amin ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam muslimin musliman wal mu'minin wal muslimin almarhumah Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا فإنك خير الراحمين وتب علينا فإنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارزقنا متابعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقرة وعبادة وعملا صالحا وعدا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا والمؤمنين وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولأمهاتنا ولجدنا ولسائر المسلمين والمؤمنين والمؤمنات البر والبر يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها واكرمها
دخلها ووسع مدخلها وجعلنا جنة مثواها اللهم لا تهنا أجرها ولا تفتنا بعدها واغفر لنا ولها ولا حولنا منك ربنا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا من الذين آمنوا ربنا يا الله إنك رؤوف رحيم اللهم علينا بالإيمان وعلينا بالإيمان وزدنا بالإيمان وأدخلنا جنة مع الإيمان اللهم سلامة الدين وعافية الجنة وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة من الموت ومغفرة بعد الموت اللهم عوض علينا وسيلة الموت والأموات والحساب اللهم أنا أخاف وأنا الابتلاء وأنا بلد الأول من الجنان اللهم تب علينا يا الله توبة نصوحا اللهم تب علينا يا الله توبة نصوحا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة يا الله يا رحمن الرحيم الله يجزيك الله وفيك الله والسلام وآخر دعواهم الحمد لله. Ibu dan bapak sudah peduli akan kita akan kita. Mudah-mudahan aku yang menyampaikan bermanfaat untuk aku dan bermanfaat untuk para jamaah dan semoga juga kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.